Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Kepada semua fans Hasan Sabila, saya salam dulu. Salam kangen saya, salam sahabat saya, dan salam sehat alami dari Hasan Sabila. Kepada semua fans Hasan Sabila, mereka yang berada di luar negeri, sekarang sudah mulai bertambah jumlah negara yang mendengarkan Hasan Sabila. Selain Riyadh, Arab Saudi, Inggris, kemudian yang di Korea, Hong Kong, Malaysia, Brunei, dan lain-lainnya. Tidak lain saudara-saudara saya yang ada di Papua, Riau, Kalimantan Tengah, Utara, Timur, Barat, begitu juga di Sumatera dan Lampung. Di Pulau Jawa ada Bogor, Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. Saya ucapkan juga kepada senior Dr. Darmo yang memberikan spot kepada Hasan Sabila. Teruskan perjuangan kamu karena itu adalah ladang amal. Beliau mengatakan seperti itu. Ternyata Hasan Sabila banyak dipantau juga dari rumah sakit, dari perkantoran, dan dari mana-mana pun juga. Setiap tumbuhan kalau kita lihat di dalamnya pasti ada obatnya. Disebut obat itu adalah kandungan. Kandungan itu jika diracik dan dipadukan maka bisa bersatu senyawa aktifnya, kemudian diracik, dia akan menjadi obat herbal. Obat herbal diperoleh jika ada perpaduan melebihi dari 3 jenis item bahan tumbuh-tumbuhan. Itu baru disebut obat herbal. Banyak kita mengetahui bahwa satu bahan herbal dikonsumsi. Contoh, daun talok dikonsumsi. Di situ memang terurai, bisa untuk diabetes, bisa untuk darah tinggi. Akan tetapi, satu bahan dikonsumsi tidak akan sembuh. Sehingga image-nya bahwa herbal lambat untuk mengobati yang sakit. Hasan Sabila hadir di dunia ini, di masyarakat pada umumnya, masyarakat Indonesia. Saya membenarkan proses herbal. Ternyata selama ini kita mengetahui bahwa herbal lambat kerjanya dan sulit untuk menyembuhkan penyakit. Sekarang mereka yang terkena diabetes sudah 27 tahun dengan 3 bulan sembuh total tanpa minum obat. Hipertensi, stroke, saraf kejepit sudah 12 tahun dengan 18 hari sembuh tanpa operasi. Ini artinya memadukan berbagai macam tumbuh-tumbuhan akhirnya menjadi obat. Selama ini kita tidak mengetahui tentang proses herbal yang benar. Atau sebaliknya, banyak paduannya, sekali rebus ada sampai 12 macam item tumbuh-tumbuhan. Contoh, misal daun talok, daun tembuyung, daun kates gerandel, daun kayu putih, daun salam. Ini namanya tidak beraturan. Senyawanya yang dibutuhkan oleh metabolisme ini tidak beraturan. Berakibat orang jadi bingung untuk menyembuhkan penyakit yang dia derita.
Mempelajari tumbuh-tumbuhan berarti kita mempelajari kandungan. Setelah mengetahui kandungan, maka kita akan tahu kandungan ini untuk penyakit apa. Contoh, silet sama-sama bisa memotong. Akan tetapi silet dia hanya motong benda-benda yang kecil dan tipis. Rambut, kertas. Motong kayu nggak bisa. Maka dibutuhkan benda yang lebih besar. Ada tujuan masing-masing di dalam senyawa-senyawa tersebut untuk menyerang penyakit atau membunuh penyakit tersebut. Seperti tanin. Tanin dibutuhkan untuk melunturkan dan mengikat lemak di dalam darah. Itu ada di mana hampir semua tumbuh-tumbuhan ada kandungan tanin. Kita harus mengetahui itu. Tumbuhan mana yang terbesar tingkat taninnya, prosentasinya, berarti itu bagus untuk menyembuhkan kolesterol. Ketemu ada di rebung. Maka rebung pasti dia bisa untuk menurunkan kolesterol. Tinggal dipadukan. Ada tanin pertama dapat dari rebung, tanin kedua kita dapatkan dari bawang putih, tanin ketiga kita dapatkan dari bawang bombay. Tinggal kita padukan. Setelah madukan baru kita ukur dosisnya. Itu namanya resep. Hari ini kita akan bahas bagi-bagi resep Hasan Sabilah. Siang hari ini saya akan menyampaikan daun kayu putih. Daun kayu putih ternyata manfaatnya bagi kesehatan luar biasa. Sementara kita mengetahui bahwa kayu putih hanya untuk penghangat ketika kita kedinginan, ketika kita sakit perut, ketika kita keringat dingin, pusing, korokan, menggunakan kayu putih. Ternyata daun kayu putih manfaatnya luar biasa. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena di dalam daun kayu putih ada kandungan-kandungan seperti flavonoid, tanin yang baru saja saya sebutkan, suselifitol. Itu antibakteri, Bu. Maka begitu Ibu gatal di tangan, ambil daun kayu putih, kemudian diremet-remet, diusapkan pada yang gatal. Itu anti gatal, Bu, antibakteri, antivirus, anti jamur. Maka tunggu sebentar, dia akan hilang gatalnya. Itu baru daun kayu putih. Maka kita akan berbicara tentang daun kayu putih, kita rangkai menjadi obat. Melihat dari manfaatnya, melihat dari kandungannya, daun kayu putih bisa untuk kesehatan gigi. Artinya kalau kita berkumur dengan daun kayu putih yang sudah kita rendam, dibiasakan dari muda, dari remaja, maka sampai pada usia tua giginya tanpa lubang, giginya tanpa bakteri. Ini perawatan, ya Bu ya. Cukup dengan berkumur, tapi dibiasakan. Terus kemudian pada nyeri-nyeri, setiap nyeri, daun kayu putih bisa dimanfaatkan sebagai obat. Contoh, asam urat. Itu terjadi nyeri. Baiklah, kita buat untuk asam urat. Daun kayu putih 10 lembar, bawang putih 2, tempuyung 4, kemudian kita tambah lagi dengan daun beluntas sebanyak 10 lembar. Ini untuk asam urat dan rematik. Daun kayu putih dimanfaatkan untuk meningkatkan imun. Jangan sampai imun kita turun. Daun kayu putih kita gunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. 1. Daun kayu putih 10 lembar, rambut jagung 1 genggam, biji mandingan 1 sendok makan, daun kacang tanah 20 lembar. Selanjutnya, daun kayu putih kita manfaatkan untuk menyembuhkan luka. Luka membusuk, luka karena koreng, luka karena diabetes, luka karena sentuhan barang tajam yang tidak kering-kering,
Maka ambillah daun kayu putih 10 lembar, jambe 3, daun jambu kluthuk atau jambu batu 3 lembar, kemudian ditambahkan dengan daun pace 3 lembar. Teruskan, daun kayu putih kita buat untuk radang batuk tenggorokan. Setiap bernapas batuk. Daun kayu putih ambil 10 lembar, serai 3, kunyit 3, dan kulit jeruk nipis 2. Kita buat lagi untuk meringankan sesak napas atau terbiasa orang merokok, terbiasa batuk terlalu lama, terbiasa alergi, debu, dingin, sehingga dia akan membuat orang menjadi sesak napas. Daun kayu putih 10 lembar, daun serigunggu 6 lembar, daun turi 20 lembar, turi putih ya Bu ya. Daun kopi 3 lembar. Direbus rata-rata air 5 jadi 2. Gunakan stainless. Inilah yang dinamakan sebagai formulator, lebih keren biasanya disebut sebagai konsultan herbal. Dia akan meracik dengan cepatnya, dimanapun dia berada dia bisa meracik, dia bisa menjadikan tumbuh-tumbuhan menjadi obat. Itulah keseharian Hasan Sabilah. Selalu bergelut dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan. Maka lahirlah Hasan Sabilah di Indonesia melebihi dari kepandaiannya Hasan Sabilah. Sehingga dia banyak dibutuhkan oleh orang yang sudah kapok dengan obat kimia. Ternyata setelah kita buktikan kecepatan menyembuhkan penyakit lebih unggul herbal. Glukoma sembuh, diabetes normal, darah tinggi tidak pernah lagi minum obat, lambung selesai dalam waktu singkat. Kecepatan tumbuh-tumbuhan untuk menyelamatkan tentunya tidak pernah mengecewakan. Nah, yang berbahaya pada saudaraku fan Hasan Sabilah, jika seseorang itu ditanya sok tahu, ini berbahaya. Tidak pernah tampil di radio, di YouTube, di seminar, tiba-tiba muncul. Dengan muncul itu asal ngawur saja. Dianggapnya herbal itu tidak ada efek sampingnya. Terkesan bahwa dirinya adalah ahli herbal. Begitu banyak yang komplain, lari, tutup telepon, ganti nomor. Banyak kejadian di Indonesia. Jangankan Indonesia, di Yogyakarta pun banyak seperti itu. Ngaku-ngaku konsultan, ditanya tidak tahu apa-apa. Jangan terkecoh, fan Hasan Sabilah. Kita harus pandai dari mereka yang menipu kita. Banyak ilmu yang sudah saya berikan dan banyak yang dicoba, kemudian mereka sembuh dengan resep yang sudah saya berikan. Simpanlah ilmu itu untuk keturunan kita. Mudah-mudahan ke depannya bangsa Indonesia ini mereka sehat dari herbal. Mereka tidak kenal lagi dengan obat-obatan kimia. Yang mereka kenal adalah resep membuat sendiri. Simpanlah resep pelajaran saya. Ini mudah-mudahan bermanfaat untuk turun-temurun sampai ke anak cucu. Dari saya Hasan Sabilah. Salam sehat alami. Terima kasih. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.